Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari dengan NIM 2142 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Selamat menyaksikan video tugas PKD 2 Pra-KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tidak lupa salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang keutamaan ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab atau kata kerja, yaitu alima, yang artinya mengetahui. Berarti orang yang berilmu adalah orang yang mengetahui. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu potongan ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa keutamaan dari ilmu itu sendiri adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian Allah akan memudahkan jalan menuju surga orang-orang yang memiliki ilmu. Kedua, Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap langkah. Dicintai Rasulullah, Allah akan memudahkan jalannya di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berilmu. Adapun keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta, yang pertama adalah ilmu merupakan warisan para nabi, sedangkan harta merupakan warisannya Qarun. Yang kedua yaitu ilmu membuat hati menjadi lembut atau menyinari hati, sedangkan harta membuat hati menjadi keras. Harta harus dijaga oleh pemiliknya, sedangkan ilmu sebaliknya. Kemudian harta mengalami kerusakan, sedangkan ilmu tidak mengalami kerusakan. Harta apabila semakin dibagikan maka semakin berkurang, tetapi ilmu apabila dibagikan maka akan semakin bertambah, mendapatkan pahala jariyah. Kemudian orang-orang yang berilmu biasanya mendapatkan predikat yang baik-baik, tetapi orang-orang yang memiliki banyak harta biasanya mendapat predikat yang buruk seperti angkuh, pelit, dan lain sebagainya. Orang-orang yang memiliki harta banyak, maka hisabnya nanti di akhirat akan lama, tetapi tidak dengan orang yang berilmu. Bahkan Allah akan memberi pertolongan kepada orang-orang yang berilmu. Kemudian harta harus dijaga dari pencuri, sedangkan ilmu sebaliknya, ilmu tidak bisa dicuri. Kemudian harta menganggap pemiliknya sebagai Tuhan atau sombong, tetapi ilmu menganggap pemiliknya sebagai hamba
Apabila orang-orang yang berilmu itu biasanya bersikap tawadu dan lain sebagainya. Apabila kita beribadah, selayaknya kita menggunakan ilmu kita dalam beribadah. Ketika kita sholat, tetapi kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu bacaan maknanya dari sholat itu sendiri, maka itu sia-sia. Alangkah lebih baiknya apabila kita mempelajari apa itu makna dari sholat, doa-doanya, kita mengerti setiap gerakannya, itu akan lebih baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada manfaat ilmu. Manfaat ilmu itu sendiri banyak ya, seperti pemersatu bangsa, dapat meraih kesuksesan dengan ilmu, kemudian bijaksana dalam mengambil keputusan. Apabila orang yang tidak memiliki ilmu, maka biasanya akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, ceroboh dalam melakukan sesuatu hal. Tetapi apabila orang yang memiliki ilmu, maka akan dipikirkan matang-matang hal yang akan dia lakukan. Akan dia analisis terlebih dahulu. Jika saya melakukan itu, apakah dampak yang akan saya dapatkan? Seperti itu. Kemudian apabila dia melakukan perbuatan tersebut, apa dosa yang akan dia dapatkan? Maka orang berilmu adalah orang yang berhati-hati untuk bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan dan perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.